Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Imade Nararia Dananjaya dengan NIM 211704157. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan soal-soal ujian tengah semester. Adapun permasalahan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama konsep ketuhanan, yang kedua ajaran kebenaran dan kebaikan, yang ketiga efektivitas mantra, dan yang keempat pranayama, yoga, dan meditasi. Keempat permasalahan ini terbagi atau tersusun dalam 10 butir soal yang dimulai dari 1. Jelaskan konsepsi Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman serta hubungannya yang widi bersifat Vyapi Vyapaka. Dalam konsep ketuhanan, Sang Widi atau Tuhan adalah Sang Maha Tunggal. Beliau hanya ada satu, Maha Agung dan Maha Besar. Namun, para maharsi menyebut Tuhan dengan banyak nama. Hal ini terjadi karena sifat Tuhan yang acintya atau tidak terpikirkan. Dari sifat Tuhan ini, muncullah dua bentuk perwujudan Tuhan yang dikenal dengan nama Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman. Sagunam Brahman adalah bentuk perwujudan Tuhan dalam wujud manifestasinya. Tuhan digambarkan dalam bentuk dewa, simbol dan nyasa akibat dari Tuhan yang sudah terpengaruh oleh maya. Sedangkan Nirgunam Brahman ialah bentuk perwujudan Tuhan yang tidak termanifestasi atau tidak berwujud. Tuhan atau Brahman terbebas dari guna atau yang kita kenal dengan nama para Brahman. Sagunam Brahman ditujukan pada umat manusia seperti kita yang masih memiliki pola pikir yang sangat jauh. Sedangkan Nirgunam Brahman ditujukan kepada umat manusia yang sudah memiliki pola pikir yang dengan tingkatan tinggi yang biasanya dimiliki oleh para orang-orang suci. Kemudian hubungan Sagunam Brahman dan Nirgunam Brahman terhadap Vyapi Vyapaka ialah Vyapi Vyapaka memiliki arti berada di mana-mana. Dengan adanya perwujudan Tuhan yang digambarkan pada satu sisi dan juga tidak tergambarkan, membuktikan bahwa Tuhan berada di mana-mana. Hal ini juga dibuktikan dengan 12 sifat Tuhan yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Avyakta, yang dimana Tuhan tidak terlahirkan, dan Acintya, yang mana Tuhan tidak terpikirkan. Berdasarkan dua aspek ini, diindikasikan bahwa Tuhan tidak ada yang tahu bagaimana proses kelahirannya. Tuhan juga tidak ada yang bisa membayangkan, sehingga Tuhan berada di mana saja dalam bentuk apapun. Kemudian kelompok yang kedua ada Sarwagata, Tuhan yang bersifat di mana-mana, Stanu, yang berarti Tuhan tidak berpindah, dan Acala, yang berarti Tuhan tidak bergerak. 3 bagian ini mengindikasikan bahwa Tuhan ada di mana-mana, Tuhan tidak akan bergerak dan tidak berpindah-pindah, sehingga dimanapun Tuhan itu ada. Kemudian kelompok yang ketiga ada Awikara, yang berarti tidak berubah, Acoda, yang berarti tidak terlukai oleh senjata, Adaya, yang berarti tidak terbakar oleh api, Akledia, yang berarti tidak terkeringkan oleh angin, Acesha, yang berarti tidak terbasahi oleh air, Nitya, yang berarti kekal abadi, dan Sanatana, yang berarti dalam keadaan sama. Berdasarkan kelompok yang ketiga mengindikasikan bahwa Tuhan di mana saja tidak akan berubah-ubah, karena Tuhan yang bersifat kekal abadi tidak akan terlukai oleh apapun, dan Tuhan dalam keadaan sama, sehingga di mana saja ada Tuhan, meskipun medannya sangat sulit. Pertanyaan yang kedua, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu menurut konsepsi Trikaya Parisuddha itu. Perlu kita ketahui, Trikaya Parisuddha adalah 3 perbuatan yang disucikan. 3 perbuatan ini disucikan dengan maksud mencapai kesejahteraan. Dalam Trikaya Parisuddha terbagi menjadi 3 bagian yang dimulai dari Kayika, yang berarti berbuat yang baik dan benar, Wacika, yang berarti berkata yang baik dan benar, serta Manasika, yang berarti berpikir yang baik dan benar. Dengan perbuatan, perkataan, dan berpikiran yang didasari oleh kebaikan dan kebenaran, semua makhluk dunia ini akan mencapai yang namanya kesejahteraan. Contoh dari perbuatan yang Kayika ialah berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh, di masa sekarang kita harus menaati protokol kesehatan, rajin melakukan vaksinasi, serta rutin melakukan cek kesehatan. Kemudian Wacika, kita bisa mulai dengan berkata jujur dan tidak memfitnah orang lain. Kemudian Manasika, bisa kita mulai dengan berpikir positif dan menjauhkan hal yang negatif. Pertanyaan yang ketiga, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Perlu kita ketahui manfaat dari mantra ada 2. Yang pertama, mantra bermanfaat menghasilkan energi positif.
Dan manfaat mantra yang lainnya yaitu mantra menghasilkan energi negatif. Mantra yang menghasilkan energi positif dilandasi oleh pengucapan serta tujuan yang baik dan benar. Sedangkan mantra yang menghasilkan energi negatif dilandasi oleh pengucapan serta tujuan yang buruk dan disalahgunakan. Lantas, mengapa mantra yang diucapkan dengan benar dan diulang-ulang akan menyebabkan ketenangan pikiran? Apabila kita mengucapkan mantra dengan benar, tentu saja kita akan mampu selain memancarkan energi positif ke alam, juga mampu menyerap energi-energi positif dari alam. Apabila kita mampu menyerap energi-energi positif, hal tersebut akan mempengaruhi baik jasmania maupun rohania kita menjadi lebih baik. Kemudian apabila mantra diulang-ulang, mengapa bisa menyebabkan ketenangan pikiran? Dengan diulang-ulangnya mantra, maka otak kita akan terstimulasi untuk menjadi terbiasa terhadap adanya mantra-mantra. Dengan terbiasanya otak, maka otak kita akan cenderung menerima dan menyebabkan pikiran kita lebih tenang. Karena dengan mantra, energi-energi positif bisa kita terima dengan baik. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini ialah berbohong. Namun sebelum itu, kita harus mengenal dulu konsep dari karma pala. Karma pala dimulai dari perbuatan. Perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan hasil yang disebut dengan karma pala. Hasil yang kita terima bergantung pada perbuatan kita. Perbuatan kita baik, hasil yang kita terima baik juga. Perbuatan kita buruk, hasil yang kita terima buruk juga. Hasil tersebut bisa dalam bentuk dosa maupun pahala. Contoh kali ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ialah berbohong. Perbuatan yang saya lakukan dengan berbohong akan menghasilkan karma pala berupa kesulitan bersosialisasi. Dengan berbohong, yang saya akan terima ialah dosa. Dosa di sini, dosa berupa kebohongan. Namun berdasarkan renungan sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita menyimpan kebohongan maupun perbuatan buruk, dan juga apabila kita menyamarkan dosa-dosa kita, Tuhan Maha tahu, Tuhan masih akan tahu mengetahui dosa-dosa kita, sehingga untuk menjadi manusia atau individu yang lebih baik, saya merubah perbuatan saya menjadi lebih berkata jujur dan mengevaluasi diri. Dengan berkata jujur dan evaluasi diri akan menghasilkan karma pala berupa memperluas relasi serta meningkatkan kualitas diri. Dari berkata jujur dan evaluasi diri, yang saya terima ialah pahala, yakni pahala berkata jujur. Pertanyaan kelima, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Dalam meditasi, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu membersihkan badan. Membersihkan badan bertujuan untuk membersihkan jasmania kita. Dengan jasmani yang bersih maupun suci akan meningkatkan kenyamanan kita dalam melakukan meditasi. Tahapan yang kedua, duduk tegak lurus dengan memejamkan mata. Hal ini bertujuan untuk menyucikan rohaniah kita. Selain dengan jasmaniah yang disucikan, rohaniah seorang yang ingin melakukan meditasi juga harus disucikan. Apabila jasmaniah membuat kita nyaman saat melakukan meditasi, duduk tegak lurus dengan memejamkan mata akan meningkatkan tingkat fokus dan keseriusan kita dalam melakukan meditasi. Kemudian tahapan yang ketiga, mengucapkan mantra. Hal ini bertujuan membantu kita lebih khusyuk dalam meditasi serta mampu menarik energi-energi positif dari alam dan memancarkannya kembali kepada kehidupan di sekitar kita. Kemudian pertanyaan yang keenam, jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Perlu kita ketahui, yoga asanas memiliki banyak macamnya. Dimulai dari yoga asanas yang berdiri dengan contoh Virabhadrasana, yoga asanas dalam posisi tengkurap dengan contoh Marjaryasana, yoga asanas dengan posisi duduk dengan contoh Supta Matsyendrasana, serta yoga asanas dengan posisi terlentang dengan contoh Savasana.
Berbagai macam bentuk yoga asanas ini bertujuan untuk meningkatkan jasmani dan rohani kita sebelum melakukan meditasi. Dengan semakin baiknya jasmani dan rohani kita sebelum meditasi, mampu meningkatkan tingkat kepuasan kita atau tingkat kesuksesan kita dalam melakukan meditasi. Mengapa yoga asanas penting sebelum meditasi? Hal ini mampu meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan aliran darah, dan menjaga kestabilan emosi sehingga meditasi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan keseh pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut bagi badan dan pikiran. Dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Surya Namaskar sendiri merupakan bentuk yoga atau bentuk pemujaan terhadap Dewa Surya. Hubungan Surya Namaskar dengan keseh pranayama tentunya bertujuan untuk menjaga kestabilan gerak dalam Surya Namaskara, yang dimana gerakan Surya Namaskara sangatlah kompleks, mampu meningkatkan aliran darah, serta menenangkan pikiran selama melakukan Surya Namaskara, sehingga dapat kita katakan pranayama dengan Surya Namaskara memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan menyukseskan gerakan Surya Namaskara agar tidak menimbulkan berbagai macam penyakit atau cedera. Kemudian pranayama yang baik atau cocok digunakan saat melakukan Surya Namaskara ialah The Yogic Breath Pranayama. Hal ini demikian karena The Yogic Breath Pranayama berfokuskan pernafasan pada perut, dada, serta bahu. Kemudian gerakan Surya Namaskara beserta maknanya. Gerakan Surya Namaskara sendiri terbagi menjadi 12. Dimulai dari Pranamasana yang memiliki makna penghormatan untuk semua makhluk. Kemudian Hasta Uttanasana yang memiliki makna penghormatan pada yang bersinar. Dilanjutkan dengan Hasta Padanasana yang memiliki makna penghormatan pada yang menyebabkan segala aktivitas. Kemudian Aswasancalanasana memiliki makna penghormatan pada yang menyinari. Parwatasana memiliki makna penghormatan pada yang bergerak melintasi langit. Astanga Namaskara memiliki makna penghormatan pada pemberi kekuatan dan makanan. Bhujangasana memiliki makna penghormatan pada sang diri kosmis keemasan. Kemudian kembali lagi ke Parwatasana dengan makna yang berbeda, yaitu penghormatan pada sinar matahari. Kemudian kembali lagi kepada Aswasancalanasana dengan makna yang berbeda pula, yakni penghormatan pada ibu kosmis tidak terbatas. Kembali lagi pada Hasta Padanasana dengan makna yang berbeda pula, yakni penghormatan pada kekuatan kehidupan. Kembali pada Hasta Uttanasana dengan makna yang berbeda pula, yakni penghormatan pada sang pemberi energi dan sumber kehidupan. Kemudian ditutup kembali dengan Pranamasana dengan makna yang berbeda, yaitu penghormatan pada matahari. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Dalam mengembangkan kasih melalui kebenaran, kita harus mulai dengan menerapkan konsep karma pala. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, karma pala memiliki makna perbuatan apa yang kita lakukan akan kita terima hasilnya seperti perbuatan yang kita lakukan sebelumnya. Apabila kita berbuat baik, maka hasil yang diterima akan baik. Bila kita berbuat buruk, maka hasil yang kita terima buruk juga. Dalam rangka menerapkan konsep karma pala, kita bisa mengamalkan dari hal yang kecil, yaitu mengamalkan Trikaya Parisuddha. Mengapa demikian? Karena ajaran-ajaran Trikaya Parisuddha mengajarkan kita untuk kayika berbuat yang baik dan benar, wacika berkata baik dan benar, serta manacika berpikir yang baik dan benar. Dengan berbuat, berkata dan berpikir yang baik dan benar, maka senantiasa akan mewujudkan kebenaran serta membantu kita dalam mengembangkan kasih melalui jalan kebenaran. Pertanyaan yang ke-9. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan dorongan berikut. Apapun perbuatan yang engkau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan sebelumnya, yang dimana kita menggunakan contoh yakni berbohong. Namun pada soal kali ini atau pertanyaan kali ini, saya akan menggunakan contoh yang berbeda, yang dimana saya gunakan contoh mencuri. Dengan perbuatan mencuri, karena pada yang saya akan terima ialah hilangnya kepercayaan, bukan saja dari korban yang saya curi maupun dari lingkungan sekitar tempat terjadinya pencurian. Dari perbuatan mencuri, yang saya terima ialah dosa. Dosa yang saya terima di sini berupa dosa mencuri. Kembali lagi berdasarkan renungan, apabila nasi basi kita tetap simpan, tidak akan ada gunanya. Begitu pula apabila dosa kita sembunyikan,
itu tetap akan dicatat oleh Tuhan karena Tuhan bersifat Maha Tahu. Dengan demikian, saya berusaha untuk memperbaiki dan mengurangi dosa yang saya terima dengan mengubah perbuatan saya menjadi lebih terbuka dalam meminta satu hal, agar untuk mengurangi terjadinya perbuatan pencurian. Dengan terbukanya saya dalam meminta satu hal, menghasilkan karma pala berupa mempererat hubungan dan membiasakan diri untuk berusaha. Dengan perbuatan terbuka dalam meminta suatu hal, berdampak pada pahala yang saya terima, yakni pahala berkata jujur dan bersifat untuk sabar. Kemudian pertanyaan ke-10 dan pertanyaan terakhir, jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Hal ini juga sama seperti pertanyaan sebelumnya, yang dimana sebelum melakukan meditasi kita harus mempersiapkan diri baik secara jasmani maupun rohania. Yoga asana dengan berbagai macam bentuk gerakan mampu membantu tubuh seseorang baik secara jasmani maupun rohania lebih siap dalam melakukan meditasi, sehingga nantinya mencapai tingkat kepuasan meditasi yang tinggi ataupun tingkat kesuksesan dalam melakukan meditasi yang lebih tinggi. Adapun manfaat yoga asanas baik untuk tubuh jasmani berfungsi sebagai atau memperbaiki postur tulang dan meregangkan otot-otot setelah melakukan meditasi. Untuk rohania, yoga asanas bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental serta mengurangi stres seseorang sebelum melakukan meditasi maupun setelah melakukan meditasi. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung pembahasan soal-soal ujian tengah semester pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan dan kurang dipahami atau mungkin terdapat beberapa kekurangan selama saya melakukan presentasi. Saya mohon maaf kembali yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya harap para pemirsa sekalian dapat menerima dan memahami penjelasan yang saya berikan selama presentasi kali ini. Akhir kata, saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.